Pada 23 Mei 2021, Puspol Indonesia pernah merilis hasil survei mengenai partai yang bersih dari korupsi. Dalam survei tersebut, salah satu bagian yang dianggap bersih dari korupsi yakni PDI Perjuangan. Namun, survei tersebut lama-kelamaan semakin tak berarti karena muncul banyak tokoh dari PDI Perjuangan yang tertangkap karena kasus korupsi. Bahkan bisa dibilang kader PDI Perjuangan yang terjerat korupsi masuk dalam kategori kelas kakap. Siapa saja kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi? Berikut ulasannya. 1. Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara merupakan salah satu PDIP yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam. 2. Andreau Misanta pribadi. Andreau Misanta merupakan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI pada pemilu 2019. 3. Ajay M. Priyatna. Ajay M. Priyatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus wali kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat 27 November 2020 silam. 4. Sri Hartini. Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar 2 miliar rupiah dan kemudian divonis 11 tahun penjara. 5. Muhammad Samanhudi Anwar. Muhammad Samanhudi Anwar adalah wali kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Ia menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara. 6. Harun Masiku. Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar 850 juta rupiah kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tujuan Harun Masiku memberikan uang itu untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kemas yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan. 7. Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti ditangkap KPK pada 9 April 2015 karena ikut terlibat dalam izin usaha pertambangan IUP PT Mitra Maju Sukses. 8. Nyoman Damantra. Nyoman merupakan mantan anggota Komisi 6 DPR RI yang terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Saat itu, menurut jaksa, perbuatan Nyoman dan 2 terdakwa lainnya memberikan uang 3,5 miliar rupiah ke Damantra bertentangan dengan kewajiban Damantra selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9. Ojang Sohandi. Mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung pada 8 Januari 2017.
Pendapat vonis seberat itu, Ojang langsung menyatakan menerima tanpa terlebih dahulu konsultasi ke penasihat hukumnya. 10. Weni Bukamo. Weni Bukamo merupakan ex-bupati Banggai Laut. Politisi dari PDIP itu ditangkap KPK pada 3 Maret 2020 lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut. 11. Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel. Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulsel, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup apik. 12. Ismail Thomas. Kejaksaan Agung Kejagung RI menetapkan politikus PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang. Mantan Bupati Kutai Barat itu diduga memalsukan dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini kasusnya masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan oleh Kejaksaan Agung.